Eranisa Putri Imran, dosen di Prodi PIAUD UIN Mataram. Saya mengampu mata kuliah pengembangan bahasa untuk anak usia dini. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keterampilan berbahasa pada anak usia dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin berdiri, boleh? Boleh. PAUD itu salamnya nadanya sedikit berbeda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya enggak? Ya. Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu, jangan lupa salamnya begitu. Kalau misalnya masuk nanti di kelasnya anak-anak, Assalamualaikum anak-anak. Saya akan menjawab salahnya. Beda. Nah, seperti yang saya bilang di awal, kalau calon guru PAUD itu kelasnya harus yang tidak bahagia hari ini silakan keluar. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan bersama-sama membaca doa. Silakan. Memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saya senang hidup sehat bahagia. Saya senang hidup sehat. Saya senang hidup sehat. Saya senang hidup sehat bahagia. Masih ingat? Masih. Apa itu bahasa? Oke, pertanyaan saya berikutnya. Masih ingat apakah berbahasa itu hanya apakah berbahasa itu hanya bicara? Selain bicara apa saja? Oke. Keterampilan berbahasa. Siapa yang bisa menyebutkan secara dulu? Keterampilan berbahasa selain keterampilan berbicara, ada keterampilan apa saja? Berekspresi. Selain keterampilan berbicara, berbahasa itu ada 4 keterampilan. Yang pertama, keterampilan Menerima. Yang kedua, Mendengar. yang ketiga, Membaca. Menulis. coba siapa yang Ari. Mama itu diganti. Mama lagi. Ina Ari. Kata saya, kata yang lain. Ina itu dua kata yang bermakna, coba. Jangan. Iya, jajan. Jangan. Ibu nenek. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Yang ketiga, tahap pengembangan bahasa. Di sini ketika anak berusia 3 sampai 5 tahun, anak sudah mampu membuat kalimat yang terdiri dari esok sih. Contohkan ketika anak berusia 3 sampai 5 tahun itu bagaimana kemampuan berbicaranya. Contoh yang lain. Abang mau makan, abang kecil apa kecil? Abang mau makan.
meraih gimana ya supaya anak itu membaca lancar? Pada usia berapa idealnya anak-anak dilatih untuk membaca? 6 tahunan. Usia berapa? Anak itu lebih cepat bisa menulis atau membaca? Oke, bagus. Rata-rata anak itu lebih cepat bisa menulis daripada membaca. Meskipun ada juga anak yang pintar membaca tapi susah menulis. Menulis bagi anak usia 5 sampai 6 tahun kami sebagai satu kegiatan buat pola. Oke, kerja selanjutnya. Bagaimana cara memegang sendok? Setelah itu sambil melatih anak cara memegang sendok atau cara memegang pensil yang benar. Terus apa lagi? Melatih motorik halus. Karena menulis itu kan berkaitan dengan motorik halus. Ada teknik tertentu? Perumpamaan sebagai mainan. Kayak mainan. Contohnya? Misalnya ini mainan ada mainan yang pegang dia kayak balok ini gitu. Oke, terus? Terus ini gini caranya dipegang gitu. Ini aslinya pensil. Oh, oke. Oke, bagus. Pensil. Bayangkan kalau misalnya nanti teman-teman akan punya anak atau akan menjadi seorang guru PAUD, guru TK, guru TK itu masuk usia berapa anak di TK? 4 tahun ya kalau di TK itu 4 tahun. Oke, ketika dia mulai masuk TK atau RA, apakah sudah mulai berkenalan? Sudah. Ada yang bisa bagaimana tekniknya? Apakah langsung di pensil, di buku, di huruf? Yo, buat hurufnya. Oke, 6 tahun dulu. 6 tahun itu kalau dibilang PAUD itu berarti dia sudah kelas B ya? Iya. Dia sudah berada di TKB. Iya. Artinya dia sudah mampu menggabungkan beberapa kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Artinya kalau dia bercakap-cakap dengan temannya sudah nyambung. Tapi ada juga anak yang iya, bukan karena mengalami keterlambatan bicara, tapi tetapi ada juga yang anak yang sudah berusia 5 tahun tapi pengucapannya masih apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi anak yang mengalami keterlambatan berbicara? Belajar komunikasi mulus. Oke. Ada yang lain? Ajak komunikasi merupakan salah satu stimulus. Jangan-jangan kamu bayanganmu di kelas polis studimu ya, Oke, selain mengajak komunikasi, Buat ini kita bantuin pertamanya Bu. Bisa awalnya dia tiga bagian huruf yang tiga. oke, Gitu. kalau anak usia 4 tahun artinya baru mulai masuk TKA, alangkah baiknya huruf nanti dulu. Yang paling penting motorik halusnya dulu, bagaimana dia memegang pensil yang benar, bisa juga membuatkan pola, karena dia kan harus belajar garis lurus dulu, membuat BA garis bengkok dulu, membuat siku-siku, membuat kotak. Nah itu bisa dibentuk titik-titik, nanti diminta menyambung titik-titik itu menjadi garis. Bisa juga menggunakan warna, ayo pakai tangannya gitu, coret-coret. Depan, belakang, ke samping, harus silang. Depan, belakang, ke samping, harus silang. Depan, belakang, ke samping, harus silang. Depan, belakang,
menyimak. Jadi tujuan dari menyimak itu yang pertama untuk memecahkan suatu masalah, yang kedua untuk menyemangati diri anak itu sendiri, dan yang ketiga untuk anak itu belajar. Terus tahap berbicara tadi itu sudah benar, yakni pralinguistik dan linguistik, di mana pralinguistik itu dibagi jadi dua, ada meraban pertama dan meraban kedua. Meraban pertama itu 0 sampai 6 bulan, terus yang meraban kedua itu 0,5 bulan sampai 1 tahun. Nah, yang linguistik itu 1 sampai 8 tahun. Terus yang kedua itu ada namanya menulis atau keterampilan menulis, di mana keterampilan menulis itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama tahap mencoret, yang kedua tahap mengulang secara linear, yang ketiga tahap menulis random, yang keempat tahap menulis nama, dan yang terakhir itu tahap menulis kalimat pendek. Terus yang terakhir itu membaca. Membaca itu anak itu bisa membaca gambar, membaca tulisan, terus membaca gambar yang beserta tulisannya. Mungkin itu dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh adalah keterampilan berbahasa anak, ada 4, yaitu yang pertama menyimak, menulis, membaca, dan berbicara. Yang dimana berbicara ini termasuk dalam ekspresif. Dan selanjutnya tahapan perkembangan berbahasa anak dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah dari umur 0 sampai 6 bulan, yang dimana ini termasuk dalam tahapan pralinguistik. Dan yang kedua umur dari 0,5 atau setengah tahun sampai 1 tahun, dia termasuk dalam tahapan linguistik. Terus pada umur 0 sampai 6 bulan anak ini dia masih menggunakan bahasanya dalam mengoceh atau masih dalam ocehan. Dan pada umur setengah sampai 1 tahun dia mulai berbahasa, tapi dengan bahasa yang tanpa makna. Oke, kelompok 2. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil dari kelompok deskripsi dari kelompok kami. Ya, yang pertama itu ada menyimak. Menyimak itu memperhatikan, mendengarkan guru. Contohnya itu misalnya menyimak lawan bicara. Yang kedua berbicara, ada bicara. Berbicara itu dibagi menjadi 2, ada ekspresif dan reseptif. Ekspresif itu dibagi lagi menjadi 2, ada yang berbicara dengan menggunakan ekspresi dan menulis. Kalau reseptif itu dibagi dia menjadi 2, ada yang menyimak dan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok saya akan menyanggah beberapa hal dari kelompok pertama. Yang pertama, tadi kan disebutkan keterampilan berbahasa itu ada 4, pembagiannya kurang. Yang pertama itu ada pembagiannya reseptif dan ekspresif. Nah, reseptif itu ada menyimak dan membaca. Yang kedua ekspresif adalah berbicara dan menulis. Terus yang kedua tahap berbicara itu dibagi menjadi 2, pralinguistik dan linguistik. Nah, pralinguistik ini lagi dibagi menjadi 2. Pralinguistik ini dibagi menjadi 2, yaitu he lost Potter, yakni dari umur 0 sampai 6 bulan, dan frase dari umur setengah tahun sampai 1 tahun. Itu katanya